Hai, sebelum aku mulai video ini, aku mau ngasih tahu kabar ke kalian kalau novelku yang berjudul Merpati yang Mencintai Langit sudah masuk di Gramedia Digital. Yeay! Terima kasih banyak untuk kalian yang udah baca novel ini dari Komiko atau dari Gramedia Writing Project dan akhirnya masuk ke Gramedia Digital. Dan kalau kalian pengen nambahkan e-book bacaan kalian atau pengen nambahkan koleksi bacaan kalian, kalian bisa beli langsung Merpati yang Mencintai Langit di Gramedia Digital. Aku bakal ngasih linknya langsung di bawah description box. Okay? Check it out and thank you so much for your support. Halo, aku Ami Teresia. Kembali lagi di channel Joko Siba Books. Kali ini aku bakal ngebahas buku yang tentang mental health dan aku suka banget sama buku ini dan aku bakal nge-review bukunya. Bukunya adalah ini adalah buku karangan Carrie Clutter yang berjudul The First Time She Drowned. Ini buku tentang mental health dan tentang toxic parents, orang tua toxic yang menurutku keren banget dan cocok banget untuk dibahas. Apalagi kalau misalkan kalian pengen diskusi buku, ini buku cocok banget untuk didiskusikan bareng teman-teman kalian. So yeah, I'm gonna talk about this book, okay? Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dan video ini, dan jangan lupa dukung aku di traktir, okay? Buku ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang bernama Casey O'Malley. Si Casey ini diduga gila oleh kedua orang tuanya sehingga dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa itu. Dan buku ini menceritakan tentang kehidupan Casey saat ada di dalam rumah sakit itu dan setelah dia keluar dari rumah sakit itu. Saat dia di dalam rumah sakit itu, dia berada di lingkungan yang asing bagi dia, tapi dia mencoba untuk mengerti lingkungan yang ada di dalam rumah sakit itu. Dan setelah dia akhirnya dikeluarkan dari rumah sakit itu, keluarga Casey pun memberikan Casey kesempatan dengan memasukkan dia ke dalam kampus, di mana kampusnya itu ada asrama. Jadi Casey dimasukkan ke kampus itu katanya untuk memulai kehidupan baru. Padahal sebenarnya orang tuanya si Casey ini nggak pengen si Casey kembali lagi ke rumah setelah dia keluar dari rumah sakit itu. Jadi mereka itu memasukkan Casey ke dalam kampus itu. Dan disitulah dimulai kehidupan baru si Casey, mana dia bertemu dengan orang-orang normal dan teman-teman baru yang menurut dia beda dengan kehidupan dia sebelumnya di rumah sakit mental itu. Dan saat itu dia merasa kalau dia itu sudah bebas, dimana dia itu sudah nggak perlu lagi merasakan kurungan dari orang tuanya, tekanan dari orang tuanya, sehingga dia kayak merasa aku bebas. Pada saat itu Casey masih agak sedikit anxiety terhadap teman-temannya, dimana dia tidak bisa mempercayai siapapun selain dirinya. Jadi dia cenderung kayak melindungi dirinya dari orang-orang sekitar karena masa lalunya yang benar-benar banget lah, pokoknya masa lalunya itu benar-benar menggoncang jiwanya banget, tentang keluarganya, tentang semuanya. Jadi di buku ini alurnya itu maju mundur, dimana kita bisa mengetahui kehidupan Casey pada masa sekarang dan kehidupan Casey di masa lalu. Dimana kalau kita membaca semua bukunya, kita bisa tahu kenapa si Casey dimasukin ke mental hospital ini dan kenapa orang tuanya si Casey bisa toksik seperti itu. Dan buku ini lebih menitik beratkan kepada kehidupan Casey dan juga ibunya, dimana si Casey ini waktu kecil pengen banget merasa kasih sayang dari ibunya, dimana ibunya Casey ini hanya peduli kepada kakaknya yang bernama Matthew, dan dia merasa kayak Matthew itu adalah anak emasnya ibunya, sehingga si Casey ini berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan perhatian dari ibunya. Jadi itulah yang membuat ibunya mencium-cium bau kegilaan dari si Casey, dimana si Casey itu melakukan hal-hal gila hanya untuk mendapat perhatian dari ibunya. Ini buku menguras emosi banget, dimana kita bisa melihat sosok seorang orang tua yang aneh banget. Menurutku kayak
I'm not even sure that I should call the mother human. Aku bahkan nggak yakin aku harus memanggil ibunya sebagai manusia, karena ibunya ini benar-benar bukan seorang ibu banget, dimana dia hanya menitik beratkan saja kepada si Matthew dan menjauhi si Casey. Ini buku benar-benar mengocok emosi banget, menguras emosi banget, dimana kita bisa membaca sosok orang tua yang benar-benar toksik, yang benar-benar membuat tekanan kepada seorang anak, sehingga anak itu merasa dirinya itu bukan apa-apa. Jadi dia kayak tidak percaya diri kepada dirinya sendiri gara-gara orang tuanya sendiri. Dan di sini aku bahkan gak yakin aku harus memanggil seorang ibu atau ibunya si Casey ini seorang ibu, karena sifatnya si ibunya Casey ini benar-benar nyebelin banget, dimana dia itu hanya perhatian kepada Casey, tapi ada maunya gitu. Hal yang membuat aku kesal banget. Jadi ibunya Casey ini benar-benar sesuatu yang membuat Casey tertekan banget, yang membuat Casey terbelenggu dari dunia luar karena tekanan dari ibunya. Tapi tetap aja si Casey ini sayang banget sama ibunya, dan dia masih haus akan kasih sayang seorang ibu. Makanya dia kayak semacam mau berbuat apa aja untuk membuat ibunya itu sayang kepada dia. Ini yang membuat hatiku tuh nyes banget, karena karena aku sebagai pembaca aja udah ngeliat bagaimana sifatnya ibunya Casey ini yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan apapun yang ada di sekitarnya, sehingga dia memanfaatkan Casey untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jadi aku kayak kesal banget dengan si Casey yang mungkin terlalu naif. Sebenarnya dia itu nggak naif, dia hanya haus dengan kasih sayang orang tua, makanya dia melakukan hal-hal aneh, hal-hal yang menurutku bodoh banget, tapi dia lakukan untuk ibunya. Dan di sini adalah perjuangan si Casey dalam melawan tekanan itu, dimana dia harus bertarung melawan orang tua yang toksik atau melakukan kebebasan dia sendiri. Ini buku jadi murni tentang keluarga dan tentang mental health. Jadi buku ini benar-benar agak sedikit menggoyahkan perasaan banget, dimana mungkin ada beberapa yang memiliki trust issue tentang dirinya sendiri atau memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarganya, hingga membuat mungkin pembacanya agak sedikit terguncang hatinya. Dan aku sarankan banget kalian membaca buku ini karena endingnya juga nggak mengecewakan, dan mungkin kalian bisa belajar sesuatu dari buku ini. Dan yang aku bilang kenapa kalian bisa mendiskusikan tentang buku ini adalah buku ini menyangkut banyak banget tentang depresi, mental health, dan trust issue. Jadi buku ini bagus banget untuk dijadikan bahan diskusi untuk kalian, karena di dalamnya mengandung hal-hal seperti itu, dan hal-hal yang menurutku seperti sifatnya si Casey yang cocok banget untuk kalian diskusikan, dan sifatnya ibunya si Casey yang mungkin bisa menjadi pokok dari diskusi kalian, atau kalian pengen mengangkat artikel atau sesuatu yang berhubungan depression, mungkin buku ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kalian. Ini cocok banget. Dan kalau kalian lagi pengen nyari buku yang tentang mental health, I really recommend this book. And anyway, personally, aku suka banget sama buku ini, dan personally aku suka dengan cara Kelly Clutter menuliskan cerita dalam buku ini yang mengambil sudut pandang dari Casey. Jadi Casey ini menceritakan tentang masa lalunya, terus kembali lagi ke masa sekarang, terus menceritakan lagi tentang masa lalunya. Jadi alurnya maju mundur seperti itu, dan aku suka. Dan dari perspektif itu kita bisa ngelihat bagaimana sifatnya si Casey, bagaimana sifat seorang anak yang haus banget akan kasih sayang orang tua, tapi dia berada di situasi yang benar-benar unfortunate banget lah. Dia nggak beruntung banget bisa berada di keluarga yang seperti itu. So yeah, personally I really love this book. Kalau untuk kekurangannya mungkin di sini kalian akan bingung dengan ceritanya, karena yang alur maju mundurnya itu nggak dikasih tahu. Jadi tiba-tiba aja diceritakan dia seperti ini. Jadi kalian harus baca dengan seksama banget biar kalian bisa tahu kalau ternyata ini momennya lagi mundur gitu. Itu aja sih kekurangan yang aku temukan dari buku ini. Overall I love it dan aku suka, dan mental health-nya ngena banget. Kalian bisa belajar tentang mental health dari buku ini, dan kalian bisa mengubah perspektif tentang mental health dengan buku ini. Jadi aku rekomendasikan banget untuk kalian semua baca buku ini. Jadi kalian bisa mengerti perasaan seorang anak yang mengidap depresi, perasaan seorang anak yang haus akan kasih sayang orang tuanya. Overall aku ngasih buku ini rating 4,5 dari 5
karena aku suka, dan aku suka banget. Awal bulan aku sudah ngedapetin buku yang bagus banget kayak gini, jadi ya aku senang, dan itu yang membuat aku semangat untuk baca buku yang lainnya. Jadi ya ini 4,5 dari 5. Oke, itu aja video untuk kali ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video dan channel ini. Dan jangan lupa dukung aku di Traktir. Oke, thank you for watching. Bye. Bye.